kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8 pokok pembahasan IPA, yaitu tentang manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan, siklus air, faktor yang mempengaruhi siklus air, dan ketersediaan air bersih. Oke, sebelum ke pembahasan, jangan lupa like and subscribe-nya dulu ya demi perkembangan channel ini. Air merupakan komponen utama bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, berikut manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat air bagi manusia yaitu untuk keperluan rumah tangga. Seperti apa saja? Seperti mencuci, mandi, minum air, dan lain-lain. Yang keduanya bahan utama dalam kegiatan industri, sarana rekreasi dan olahraga. Keempat, keperluan pertanian dan peternakan. Sekarang manfaat air bagi hewan. Hewan membutuhkan air untuk keperluan meminum, produksi susu dan pengaturan suhu tubuh, sebagai tempat hidup, sebagai alat perlindungan dan tempat bersembunyi. Sedangkan manfaat air bagi tumbuhan diantaranya sebagai tempat hidup, menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan, menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara, dan menjadi bahan dasar pada fotosintesis. Air mengalami suatu siklus yang disebut dengan siklus air atau daur air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Sekarang perhatikan skema proses daur air di berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena pengaruh panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Uap air naik dan berkumpul di udara. Ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika udara tidak dapat menampung lebih banyak uap air dan suhu menurun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik air di awan kemudian turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Air hujan juga ada yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau. Kondisi ini akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Air di sungai akan mengalir ke laut. Sebagian air sungai juga dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Inilah yang disebut daur air. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Air mengalami suatu siklus. Air tidak akan pernah habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Akan tetapi, daur air dapat mengalami suatu gangguan. Penyebabnya dapat karena faktor alam maupun karena kegiatan manusia. Salah satu penyebab karena faktor alam yaitu dipengaruhi oleh kondisi tanah dan iklim. Kondisi tanah yang berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air. Jadi, meskipun hujan turun, kondisi tanah yang demikian tidak dapat menyerap ataupun menyimpan air. Tanah yang berbatu ini dapat menyebabkan kondisi kekeringan pada daerah di sekitarnya. Selain itu, iklim juga dapat mempengaruhi siklus air. Kita tahu bahwa pada saat terjadinya iklim kemarau, maka cuaca akan sangat panas dan tidak turun hujan. Iklim tersebut dapat menyebabkan beberapa tempat penampung air mengalami kekeringan, seperti waduk, sungai, dan sebagainya. Selain faktor alam, faktor manusia juga sangat berpengaruh pada siklus air. Salah satu kegiatan manusia yang dapat menyebabkan keterganggunya siklus air adalah penebangan pohon di hutan secara berlebihan. Hutan yang gundul karena penebangan liar menyebabkan air hujan langsung jatuh ke tanah.
Hal ini menyebabkan air tidak dapat diserap dengan baik oleh tanah karena langsung mengalir ke sungai dan danau. Akibatnya, jumlah air tanah sangat sedikit dan akan terjadi kekeringan pada musim kemarau. Selain itu, apabila terjadi hujan terus-menerus, dapat mengakibatkan longsor dan banjir. Hutan yang gundul menyebabkan daur air menjadi terganggu. Hal ini disebabkan karena cadangan air yang berada di dalam tanah semakin berkurang, sehingga air yang berada di sungai dan danau menjadi lebih sedikit. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih antara lain sebagai berikut. Pertama, curah hujan. Curah hujan merupakan faktor utama yang mempengaruhi ketersediaan air bersih, karena sumber air tanah berasal dari air hujan yang turun. Yang kedua, material batuan. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih yang selanjutnya adalah batuan. Batuan selalu ada di permukaan bumi. Batuan memiliki kualitas yang berbeda-beda dan sifatnya tidak menyerap air. Namun, meski tidak menyerap air, biasanya air hujan dapat merembas melalui celah-celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan dapat mengunci keberadaan air tanah, sehingga akan awet di dalam tanah. Yang ketiga, geomorfologi atau lereng. Seperti yang kita ketahui bahwa air hujan yang turun membasahi bumi akan diserap di dalam tanah, sehingga menjadi cadangan air di dalam tanah tersebut dan dinamakan sebagai air tanah. Air tanah ini akan mudah dikunci dan tersimpan apabila permukaan tanah yang ada adalah datar atau memiliki tingkat kemiringan yang rendah. Apabila tanah tempat air terserap tersebut miring, maka akan memungkinkan air mengalir ke bawah meski di bawah permukaan tanah. Maka dari itulah air tanah di tanah yang miring jumlahnya lebih sedikit daripada di tanah yang datar. Yang keempat, vegetasi. Vegetasi ini bisa merupa pepohonan atau rumput-rumputan yang berada di atas permukaan bumi, khususnya di tanah tersebut. Seperti yang sudah kamu pelajari bahwa pepohonan memiliki fungsi menyerap air hujan yang turun untuk disimpan di dalam tanah dan menguncinya. Ketika banyak pepohonan, maka air tanah yang akan tersimpan dan terkunci di dalam tanah jumlahnya banyak. Sementara jika tidak banyak pepohonan, air tanah yang akan disimpan jumlahnya jauh lebih sedikit. Air tanah yang disimpan di daerah banyak pepohonan akan bertahan lebih lama, sehingga bisa menjadi cadangan ketika musim kemarau datang. Selain itu, kualitas air tanah juga akan lebih baik daripada tempat yang tidak banyak vegetasinya. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba. Yang pertama, persyaratan secara fisik dibagi tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10-25 derajat Celcius atau sejuk, tidak meninggalkan endapan. Yang kedua, syarat kimia, tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup iodium, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Yang ketiga, syarat mikrobiologi, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa jaga kesehatannya, dan jangan lupa juga like and subscribe-nya dulu untuk perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.